Calon pemain naturalisasi Jay Itzis diumumkan Venezia FC menderita penyakit trombosis vena. Venezia FC mengumumkan bahwa Jay Itzis menderita trombosis vena dengan emboli mikroparu, tulis keterangan resmi klub. Sementara itu saat ini Jay Itzis telah keluar dari rumah sakit dan dilaporkan kondisi fisiknya baik. Namun Venezia FC belum memutuskan rentang waktu untuk bisa kembali bertanding di laga kompetitif. Sementara itu trombosis vena adalah penggumpalan darah pada satu atau lebih pembuluh darah vena dalam. Sedangkan emboli paru adalah penyakit yang disebabkan karena adanya penyumbatan pembuluh darah arteri pada paru. Pengamat sepak bola Indonesia Tommy Welly atau biasa disebut dengan Bung Towel kembali melontarkan kritikan pedas terkait keputusan PSSI yang akan menaturalisasi pemain keturunan Nathan Chueon. Sebab keputusan ini membuat lini belakang timnas Indonesia menumpuk. Di samping itu, Nathan Chueon dikenal sebagai seorang bek kiri, tetapi mampu bermain sebagai bek tengah maupun gelandang kiri dan menambah fleksibilitas timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai situasi permainan. Tapi Tommy Welly menilai apa yang dilakukan oleh PSSI menimbulkan perdebatan. Sebab bagi Bung Towel, hal ini menimbulkan penumpukan di sektor lini belakang timnas Indonesia. Pelatih Sintayong memohon jangan sampai ada unsur diskriminasi antara pemain lokal dan juga naturalisasi yang kini memperkuat timnas Indonesia. Maka dari itu Sintayong mengingatkan agar semua pihak bisa menghargai. Di skuad timnas Indonesia yang baru saja menaklukkan Brunei Darussalam terdapat 4 pemain naturalisasi. Mereka adalah Mark Locke, Sandy Walsh, Shane Patinama dan juga Rafael Strike. Tolong jangan beda-bedakan antara pemain lokal dan pemain naturalisasi, kata Sintayong. Memang tim punya taktik sendiri, jadi tolong hargai saja, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga tandang di 2 laga perdana kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dimulai pada tanggal 16 November 2023, setelah itu pada tanggal 21 November mendatang, Tim Merah Putih akan menghadapi Filipina. Ya, timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di Manila pada match kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Sebelumnya status Indonesia adalah bertindak sebagai tuan rumah. Namun, status Indonesia dan juga Filipina ditukar karena adanya Piala Dunia U17 di Indonesia. Sehingga Indonesia akan jalani laga tandang terlebih dahulu. Semoga 2 laga tersebut bisa kita maksimalkan. Timnas Indonesia membuka peluang memanggil pemain-pemain baru untuk laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di mana skuad Garuda akan memulai kampanye grup F dengan tandang ke markas tim unggulan Irak. Nova Arianto mengungkap bahwa pihaknya berpeluang memanggil sejumlah pemain baru untuk mengisi skuad Garuda. Namun itu semua masih menunggu hasil pantauan tim pelatih dan juga tentunya penilaian pelatih kepala timnas Indonesia Sintayong. Kalau wajah baru yang dipanggil pasti ada, karena kita akan memantau semua pertandingan di BRI Liga 1. Ada beberapa pemain yang masuk radar kami dan akan dipantau kembali dalam kompetisi, ungkap Nova Arianto. Tim pelatih timnas Indonesia buka suara terkait performa beberapa pemain seperti Pratama Arhan hingga Egy Maulana Fikri yang mengalami penurunan dan juga mendapatkan banyak sorotan dari netizen. Sementara itu saat para pemainnya mendapatkan banyak kritikan, Nova Arianto pasang badan untuk kedua pemain tersebut. Walaupun ia tak memungkiri bahwa memang terdapat beberapa pemain mengalami penurunan performa. Dan untuk itu apabila para pemain yang mengalami penurunan ini terus terjadi, bisa saja dicoret dari skuad nantinya. Lebih lanjut, Nova Arianto menekankan bahwa untuk para pemain ini tentu saja akan dipantau lebih lanjut di kompetisi. Sebab saat bersama klub juga menjadi salah satu penilaian. Dan tim yang dipanggil ke timnas Indonesia sesuai dengan keinginan pelatih Sintayong. Pada putaran kedua nanti skuad Garuda dipastikan tak akan menjalani persiapan di tanah air. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengungkapkan bahwa skuad Garuda baru bisa berkumpul pada tanggal 12 November 2023. Para pemain bakal langsung berangkat ke Irak pada hari berikutnya, tepatnya pada tanggal 13 November 2023. Sementara laga perdana grup F melawan Irak pada tanggal 16 November 2023. Dengan begitu bisa dipastikan persiapan timnas Indonesia sangatlah mepet. Pasalnya, timnas Indonesia berangkat ke Irak pada tanggal 13 November pagi waktu Indonesia Barat, alias H-3 sebelum pertandingan. Lebih lanjut, Nova Arianto mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil karena padatnya jadwal Liga 1. Pada putaran kedua persiapan timnas Indonesia sangatlah mepet dan dipastikan akan langsung diboyong ke Irak untuk menjalani persiapan di sana. Kondisi ini juga berlaku untuk para pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Pemain seperti Elkan Bagot, Sandy Walsh, Shane Patinama,
Asnawi Mangkualam hingga Marcelino Ferdinand bakal langsung bergabung di Irak. Dengan waktu yang sangat sempit, tim pelatih melihat bahwa keputusan ini bisa menjadi solusi terbaik. Kami langsung berangkat ke Irak karena 12 November masih ada yang bermain di Liga. Dewa melawan PSM kalau tidak salah, kata Nova Arianto. Jadi kondisi itu yang bikin kami tidak bisa langsung berkumpul. Kalau diaspora langsung berkumpul di Irak, ucap Nova Arianto. Pengamat sepak bola nasional Kusnaini meminta pelatih timnas Indonesia Sinteyong menggelar laga uji coba sebelum menghadapi Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Kusnaini atau Bungkus, adaptasi pemain jadi salah satu kunci utama jika ingin menang atas Irak, sebab laga tersebut dijadwalkan sebagai pertandingan tandang. Komunikasi PSSI dengan klub perlu dibangun. Kusnaini berharap bahwa klub bisa melepas pemain ke timnas Indonesia setidaknya sepekan sebelum melawan Irak. Sebab menurutnya, melawan Irak adalah ujian berat. Irak yang berada di peringkat ke-67 dunia jadi salah satu buktinya. Timnas Indonesia hanya memiliki waktu 3 hari untuk memaksimalkan persiapan. Untuk itu, alih-alih menggelar uji coba dengan waktu sempit tersebut, Nova Arianto memastikan bahwa timnas Indonesia pastinya akan lebih banyak berlatih taktik. Kalau uji coba tidak ada karena 16 November kami langsung bermain melawan Irak, kata Nova Arianto. Nanti 13 November saat kami sampai pun paling akan langsung menjalani latihan taktikal, tutur Nova Arianto. Perjuangan timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada tanggal 16 November 2023. Setelah itu, pada tanggal 21 November mendatang, tim Merah Putih akan menghadapi Filipina. Sinteyong ternyata sangat menyayangkan soal Yance Sayuri yang absen memperkuat skuad Garuda, tetapi bisa bermain membela PSM Makassar di Liga 1. Sikap kekecewaan Sinteyong ini diungkapkan langsung oleh asistennya Nova Arianto. Situasi ini sempat membuat banyak netizen geram karena Yance Sayuri sebelumnya dikabarkan mengalami cedera. Akan tetapi Nova Arianto mengatakan hal ini bisa terjadi karena kesalahan komunikasi. Dengan begitu Nova Arianto mengaku tak ingin memperpanjang permasalahan ini. Sementara itu, salah satu kabar bagus yang datang adalah terkait Yakob Sayuri yang sebelumnya mengalami cedera. Nova Arianto mengatakan bahwa pemain PSM itu sudah membaik dan juga saat ini dalam proses penguatan. Sektor bek kiri timnas Indonesia penuh persaingan dengan keberadaan Pratama Arhan, Edo Febriansah dan juga Shane Patinama. Sementara itu pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini menilai Edo Febriansah lebih agresif ketimbang Pratama Arhan kala bermain memperkuat skuad Garuda. Namun pelatih timnas Indonesia Sinteyong lebih mempercayakan Arhan dalam mengawal sisi kiri pertahanan. Kusnaini menilai bahwa Edo punya gaya bermain yang berbeda dibandingkan Pratama Arhan. Faktor itu jadi penyebab Sinteyong cenderung memilih Arhan dalam dua laga tersebut. Lanjut Kusnaini, Edo punya tantangan menunjukkan pembuktian kepada Sinteyong. Dan menurutnya, Arhan mampu memenuhi ekspektasi Sinteyong, sehingga jadi langganan skuad Garuda. Sinteyong disebut yakin skuad Garuda bakal lolos dari grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun ini bukan tantangan yang mudah, Sinteyong tetap optimistis timnas Indonesia bakal lolos dari grup F. Hal ini diungkapkan langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Menurutnya, semua anggota tim pelatih percaya diri bahwa skuad Garuda memiliki peluang besar untuk lolos dari babak tersebut. Coach Sinteyong yakin kita bisa lolos, ujar Nova Arianto. Lebih lanjut, mantan pemain Persib Bandung itu mengatakan bahwa keyakinan tinggi terhadap timnas Indonesia ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, para pemain timnas Indonesia juga memiliki semangat tinggi untuk bisa lolos dari fase grup. Pemain belakang timnas Indonesia Sandy Walsh mengaku sudah tak sabar bermain pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan di akun Instagram pribadinya. Sampai jumpa lagi di bulan November round 2, ungkap Sandy Walsh. Usai lawan Brunei Darussalam, Sandy Walsh langsung kembali ke Belgia untuk membela KV Mechelen. Pemain 28 tahun tersebut hanya memiliki waktu sebulan untuk bersiap. Timnas Indonesia bakal melakoni misi berat pada dua laga awal di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Elkan Bagot jadi salah satu pemain yang mendapatkan oleh-oleh virus FIFA usai membela timnas Indonesia, yakni cedera. Sementara itu pelatih Ipswich Town Kieran McKenna menyatakan bahwa cedera Elkan Bagot tidak terlalu parah. Kemudian Elkan Bagot tidak akan ikut skuad Ipswich Town yang bertandang ke Rotherham pada Jumat 20 Oktober 2023. Tim medis mengatakan kepada saya pagi ini bila dia mengalami sedikit kekakuan di punggung, kata Kieran McKenna.
Tentunya timnas Indonesia berharap Elkan Bagot segera pulih dari cedera dan bisa kembali memenuhi panggilan dalam FIFA Matchday November 2023 nanti. Performa gemilang mengantarkan Arkan Fikri debut saat timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei Darussalam pada laga leg kedua kualifikasi Piala Dunia. Segenap puja-puji diterima oleh Arkan Fikri, termasuk anggapan bila pemain asal Serdang Bedagai itu sudah layak berkarir di luar negeri saat ini. Namun demikian pandangan berbeda dinyatakan oleh pelatih Arema FC Fernando Valente. Ia mewanti-wanti segala pihak yang memuji Arkan Fikri untuk tak menciptakan ekspektasi berlebihan. Kadang-kadang kita menciptakan ekspektasi berlebihan ke pemain muda, ucap Fernando Valente. Pada saat keluar dari zona umurnya dan pada saat keluar dari zona nyamannya untuk pindah ke luar negeri itu perlu kekuatan mental, tambah Fernando Valente. Pemain timnas Indonesia Rizky Ridho bersyukur bisa kembali ke Persija Jakarta dengan tanpa terjangkit virus FIFA atau cedera usai tampil di FIFA Matchday Oktober 2023. Sementara itu Rizky Ridho sendiri sukses tampil ciamik pada kesempatan tersebut. Ya, pemain berposisi sebagai bek itu berhasil membuat gawang timnas Indonesia tak kebobolan. Rizky Ridho juga mampu mencetak 2 gol, masing-masing 1 gol di setiap laga. Alhamdulillah kami bisa meraih kemenangan melawan Brunei. Selain itu, kembali ke klub dengan kondisi fit tanpa cedera juga merupakan hal yang patut disyukuri, kata Rizky Ridho. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.